Bukan sekedar valuasi, tapi penilaian yang menguntungkan, cara tepat mengukur nilai bisnis Anda. Bisnis kami terlihat sukses, tapi mengapa nilainya tak sebanding dengan usaha yang kami curahkan? Pernah merasa begitu? Jangan-jangan valuasi bisnis Anda hanya jadi angka tanpa arah. Kali ini kita akan bahas bagaimana penilaian bisnis yang menguntungkan bukan sekedar angka di kertas. Valuasi bisnis bukan sekedar mengukur nilai di mata investor. Bagaimana jika kita bisa memanfaatkan valuasi ini sebagai alat untuk benar-benar memajukan bisnis kita? Inilah yang akan kita dalami hari ini. Cara menggunakan penilaian yang strategis yang tak hanya menarik investor tapi juga menjadi fondasi kokoh untuk pertumbuhan bisnis kita. Halo semuanya, kali ini kami dari Ilmu Keuangan Bisnis hadir lagi untuk berbagi tentang strategi keuangan yang sering kali terlewat oleh banyak bisnis. Kita mungkin sering mendengar betapa pentingnya valuasi, apalagi kalau sedang mencari pendanaan atau membangun reputasi di pasar. Namun, valuasi tak hanya punya arti tanpa pemahaman yang benar tentang apa yang sebenarnya membangun nilai bisnis itu sendiri. Kenapa sekedar valuasi tidak cukup? Coba kita bayangkan ini. Bisnis yang nampak stabil dengan omset besar, tetapi kita masuk tahap valuasi, ternyata angka yang dihasilkan tak seindah kelihatannya. Mengapa bisa begitu? Ada dua aspek besar yang sering diabaikan. Kualitas laba. Kita harus memastikan laba yang kita hasilkan berkelanjutan. Misalnya, jika laba lebih banyak didorong oleh strategi potongan harga terus-menerus, maka nilai ini kurang sehat dan tidak menjamin keberlanjutan jangka panjang. Struktur keuangan yang tidak tepat. Banyak bisnis lupa bahwa beban utang dan pengelolaan kas yang sehat juga mempengaruhi nilai. Jika bisnis bergantung pada utang jangka pendek, valuasinya bisa terpukul karena risiko yang lebih besar. Faktor-faktor yang membangun penilaian yang menguntungkan. Dalam menentukan nilai bisnis, ada beberapa faktor yang membuat nilai itu menguntungkan di mata investor dan bagi bisnis kita sendiri. Arus kas yang stabil dan positif. Investor suka melihat arus kas yang stabil. Tidak hanya laba yang dilihat, tapi seberapa lancar uang masuk dan keluar di bisnis kita. Pengelolaan arus kas yang baik menunjukkan bahwa bisnis siap untuk menghadapi situasi krisis dan tidak mudah goyah. Potensi pertumbuhan jangka panjang. Pertumbuhan bukan hanya soal peningkatan penjualan, tapi juga potensi untuk menjangkau pasar baru atau memperkenalkan produk inovatif. Faktor ini sangat berpengaruh karena menunjukkan bisnis siap untuk berkembang dan menghadapi perubahan tren. Manajemen risiko. Kita tahu bahwa risiko tidak bisa dihindari, tapi dengan strategi manajemen risiko yang tepat, investor akan lebih percaya karena risiko yang ada sudah diantisipasi. Ini bisa berupa diversifikasi portofolio produk atau kesiapan menghadapi potensi ancaman pasar. Teknik praktis dalam menentukan nilai bisnis secara tepat. Valuasi biasanya dilakukan dengan beberapa metode, tapi yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian metode tersebut dengan karakter bisnis kita. Metode arus kas yang didiskontokan, discounted cash flow, DCF. Metode ini sering dianggap paling akurat karena menghitung nilai bisnis berdasarkan arus kas masa depan yang didiskontokan. Namun, ingat bahwa metode ini memerlukan asumsi yang realistis. Jangan sampai membuat proyeksi yang terlalu optimis atau pesimis. Metode multiples. Ini adalah metode yang membandingkan bisnis kita dengan bisnis serupa di industri yang sama. Metode ini cepat, tapi hati-hati karena bisa saja bisnis kita unik dan tidak bisa disamakan dengan perusahaan lain begitu saja. Metode nilai buku. Ini berguna bagi bisnis yang sudah mapan dan memiliki banyak aset. Nilai buku melihat pada aset yang dimiliki bisnis, dikurangi dengan kewajiban atau utang. Tetapi untuk bisnis yang lebih mengandalkan intangible asset seperti brand value, metode ini mungkin kurang cocok. Strategi menjaga dan meningkatkan nilai bisnis. Penting untuk memahami bahwa nilai bisnis tidaklah statis. Kita harus terus berinovasi dan memperhatikan faktor-faktor yang bisa meningkatkan valuasi bisnis kita. Investasi pada inovasi. Nilai bisnis akan meningkat jika ada potensi inovasi yang signifikan. Misalnya dengan riset dan pengembangan produk atau layanan baru. Inovasi membuat bisnis lebih kompetitif dan menarik bagi pasar yang lebih luas. Efisiensi operasional. Efisiensi berarti kita bisa mencapai hasil yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini bisa dilakukan dengan mengurangi pemborosan, otomatisasi proses, atau meningkatkan produktivitas tim. Investor sangat memperhatikan ini karena menunjukkan manajemen yang efisien. Pengembangan sumber daya manusia (SDM). Karyawan adalah aset tak terlihat, tapi berpengaruh besar pada nilai bisnis. Dengan mengembangkan SDM, kita menciptakan tim yang kuat dan kompeten, yang siap untuk membawa bisnis ke level berikutnya. Tantangan dalam menjaga penilaian yang menguntungkan.
Mempertahankan nilai bisnis yang menguntungkan bukanlah perkara mudah. Ada beberapa tantangan yang kerap muncul. Kondisi pasar yang berubah-ubah. Fluktuasi pasar atau perubahan tren bisa mempengaruhi valuasi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam model bisnis kita penting agar kita dapat cepat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Regulasi dan hukum yang ketat. Perubahan regulasi bisa berdampak besar pada industri tertentu. Misalnya, jika regulasi baru menambah beban operasional, ini bisa berdampak pada laba dan akhirnya pada valuasi. Jadi, kita perlu selalu update dan siap menyesuaikan diri dengan regulasi baru. Persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat membuat kita harus selalu menjaga keunggulan bisnis kita. Untuk itu, strategi inovasi dan diferensiasi produk atau layanan menjadi sangat penting. Cara menjaga valuasi tetap menguntungkan. Setelah memahami tantangan tersebut, ada beberapa langkah strategis yang bisa kita ambil untuk menjaga agar valuasi bisnis kita tetap menguntungkan. Fokus pada keunggulan kompetitif. Cari tahu apa yang membuat bisnis kita unik dan terus kembangkan. Keunggulan kompetitif ini akan jadi daya tarik utama di mata investor dan pelanggan. Bangun branding yang kuat. Brand yang kuat memberikan nilai tambah yang tidak terlihat tapi berharga tinggi. Dengan branding yang kuat, bisnis kita akan terlihat lebih berkelanjutan dan siap untuk tumbuh. Lakukan penilaian secara berkala. Penilaian bisnis bukan sesuatu yang dilakukan sekali saja. Secara berkala, lakukan valuasi ulang agar kita tahu apa ada aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Jaga kualitas laporan keuangan. Investor akan selalu melihat keuangan kita sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Jadi pastikan laporan keuangan kita akurat dan mudah dipahami. Ini juga akan membantu kita dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Penilaian yang menguntungkan bukan sekedar angka, tapi tentang bagaimana kita membangun bisnis yang berkelanjutan, kompetitif dan menarik di mata investor serta pasar. Jadi, jangan hanya berhenti di valuasi tinggi, tapi fokuslah pada bagaimana membuat nilai tersebut benar-benar merepresentasikan potensi bisnis kita. Sekian dari kami, Ilmu Keuangan Bisnis. Sampai jumpa di video berikutnya untuk tips dan strategi keuangan lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya.